Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini hari Selasa ya, tanggal 4 Tanggal 4 April. tanggal 4 April 2023. Kita ketemu lagi di acara pendampingan individu keempat guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan masih saum. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini mau tanya nih, dalam sebulan terakhir ini perkembangan yang ada menurut Bu Tita nih, apa yang dirasakan? Selama sebulan ini Bu, apalagi setelah mempelajari modul titik 2 ya Bu ya, modul 2 mulai dari 2.1, 2.2 sama 2.3. Alhamdulillah terjadi progres ya Bu ya. Saya merefleksi diri saya Bu ya. Alhamdulillah terjadi perkembangan pada diri saya, mungkin terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu ya. Dimulai dari pembelajaran berdiferensiasi yang alhamdulillah sudah saya terapkan, mulai diterapkan kepada peserta didik. Kemudian pembelajaran sosial emosional juga, alhamdulillah juga saya sudah mulai menerapkan juga kesadaran-kesadaran yang mengenai sosial, Ibu ya, mengenai sosial dan emosional kepada anak. Kemudian mengenai coaching juga Ibu ya, alhamdulillah saya di sini banyak sekali belajar ya. Jadi perkembangannya alhamdulillah Bu, bagi diri saya sangat tergerak dan termotivasi untuk mempelajari hal-hal baru yang tentunya ini berkaitan dengan keberpihakan kepada murid. Tergerak dan termotivasi ya. Luar biasa ya, keren. Terima kasih nih udah berbagi sharing pengalaman sebulan. Jadi sebulan terakhir ini memang cukup progres ya, ada progres yang berubah dari yang tadinya mungkin belum menggerakkan KSE gitu ya, Iya, betul. berdiferensiasinya sekarang tiba-tiba sudah berdiferensiasi dari KSE. Namun terkait dengan ini nih, pendampingan sebelumnya, di pendampingan 3 itu kita kan punya rencana tindak lanjut ya Bu ya. Iya. Nah, rencana tindak lanjut itu kalau nggak salah tentang RPP. Iya. Boleh saya apa istilahnya mengetahui tentang RPP yang sudah direvisi, apakah memang sudah direvisi ya? Sudah Bu, betul sudah. Boleh saya lihat Bu ya? Oh iya, enggak Bu, silakan. Ini menurut Ibu nih, tujuan pembelajaran di RPP hari ini itu tentang apa Bu? Pembelajarannya? Materinya itu tentang teks non fiksi ya Bu ya. Jadi anak mencari informasi penting dari sebuah teks non fiksi. Kemudian yang kedua adalah mengenai gerhana matahari. Jadi tujuannya siswa mampu menemukan informasi penting dalam sebuah teks non fiksi dan menuliskannya dalam sebuah peta pikiran. Kemudian mampu juga membuat ringkasan singkat tentang teks non fiksi. Kemudian siswa juga mampu mengidentifikasi posisi bumi, bulan dan matahari pada proses gerhana matahari dan juga membuat model gerhana matahari. Baik ya. Tapi terkait ini nih ya, pembelajaran yang hari ini nih, kita di pendampingan ini menurut Ibu pendampingan 4 ini tema dan tujuannya apa sih Bu ya? Mengimplementasikan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ya. Intinya kan tema kita di pendampingan ini evaluasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Otomatis di sini ada supervisi yang berbasis coaching. Nah, ini yang supervisi kan berarti supervisornya diri saya ya Bu ya, dan Ibu akan saya amati. Tapi terkait dengan kompetensi mana nih yang harus saya amati nantinya? Yang kira-kira areanya harus saya fokus di situ gitu, yang harus saya amati. Ya, untuk ini mungkin saya ingin lebih dinilai ya Bu ya, mengenai kompetensi menerapkan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Jadi saya bisa mengajak peserta didik saya atau murid saya untuk bisa berkesadaran penuh ya Bu ya, berkesadaran penuh, karena saya pikir saya masih belum
maksimal untuk menerapkan itu karena lebih sering anak-anak tidak fokus gitu ya Bu ya. Jadi tidak fokus pada saat pembelajaran meskipun saya sudah menerapkan kesadaran penuh gitu ya. Gitu. Jadi belum fokus nih anak-anak. Jadi bagaimana kiatnya Bu supaya anak-anak ini bisa bisa lebih fokus lagi melalui kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di dalam kompetensi sosial emosional ini. Berarti nanti saya akan cek di lampiran ini ya Bu ya, di lampiran 5 nih ya. Jadi di lampiran 5 ini saya akan mencatat bagian-bagian area itu gitu. Berarti kalau saya catat di sini pengembangan sosial emosional itu memandu proses ya, memandu proses pembelajaran gitu ya, memandu proses belajar mengajar yang efektif tapi muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Ya, betul. Berarti di area ini saya akan catat bagian-bagian ini apa yang harus dikembangkan oleh ibu gitu ya nanti ya. Terkait ini ya Bu ya, dari kompetensi itu, kompetensi tentang sosial emosional ini. Kira-kira strateginya apa untuk memenuhi supaya kompetensi ini terlampaui atau istilahnya sesuai dengan standar? Ya. Sesuai dengan pembelajaran sosial emosional itu ya mungkin saya kan harus lebih banyak berlatih lagi tentang bagaimana menerapkan kesadaran penuh kepada murid gitu kan. Jadi strateginya mungkin yang akan saya lakukan, saya mengajak siswa-siswa saya itu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya ingin siswa saya itu merelaksasi pikiran, menenangkan pikiran mereka supaya mereka tuh siap untuk menerima atau melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari itu gitu kan. Kemudian saya juga bisa menyelipkan kegiatan kesadaran diri ini di sela-sela mungkin ya Bu ya. Jadi tidak hanya di awal tapi saya akan menyelipkan di tengah-tengah atau di jeda pergantian materi gitu. Mungkin strateginya seperti itu Bu. Jadi satu hal yang menjadi area pengembangan dan strateginya juga kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Nah terkait dengan itu Bu ya, nanti saat supervisi saya tidak akan banyak mengganggu sih istilahnya, pembelajaran seperti biasa. Mungkin Ibu nanti kenalkan bahwa di situ Ibu sedang diawasi tapi tidak usah detail gitu ya. Nah, pembelajaran dan tujuan kali ini memang pembelajaran untuk supervisi yang berbasis coaching. Tapi dari strategi-strategi itu tantangannya apa Bu untuk bisa menjawab tantangan bahwa area ini harus dikembangkan? Ya, tantangannya apa ya Bu ya? Tantangannya mungkin itu tadi ya Bu ya, kembali bahwa fokus anak-anak itu saya inginkan betul-betul pada saat pembelajaran kan anak-anak fokus ya Bu ya. Jadi itu sangat hal yang menantang bagi saya. Kemudian hal yang paling pentingnya di sini gitu kan, anak-anak jika belajar dalam situasi atau kondisi mereka tidak tenang, mereka tidak nyaman atau pikirannya masih melayang-layang kemana-mana gitu ya Bu ya, tentu saja ini akan mengurangi konsentrasi belajar gitu ya. Jadi saya harapkan di dalam kegiatan mindfulness ini gitu kan, jadi saya berharap bahwa anak-anak bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan belajar yang diharapkan nanti pada saat selesai kegiatan pembelajaran anak-anak tuh merasa bahwa apa yang dilaksanakan hari ini pembelajarannya begitu bermakna dan begitu menyenangkan. Nah dari angka 1 sampai 10 nih ya, pembelajaran yang udah Ibu lakukan nih sebelum saya observasi sekarang ya, kira-kira angka berapa yang Ibu miliki gitu? Di angka 1 sampai 10 ya Bu ya, ada di angka 6 sampai 7 ya Bu ya. Nah kriterianya apa nih, bisa diperjelas nggak Bu? 6 dan 7 itu kriterianya seperti apa siswanya? Jadi pada saat saya mengajak mereka untuk merelaksasi gitu Bu ya, merelaksasi atau memusatkan pikiran mereka untuk untuk hadir sepenuhnya pada saat pembelajaran itu, mereka tuh masih yang ya ada yang
yang bisik-bisik, ada yang apa berarti eh, eh, apa namanya saya belum berhasil gitu ya Bu ya, saya belum berhasil mengajak mereka untuk betul-betul hadir sepenuhnya pikirannya, jiwanya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, itu penilaian diri Ibu ya 6 sampai 7. Nah, bagaimana usaha Ibu nih strateginya? Kembali ke strategi gitu ya. Sehingga Ibu bisa mendapatkan angka 10 lah gitu ya. Strategi apa sehingga nanti pembelajaran berdiferensiasi, terus anak juga, siswa juga menjadi nyaman dengan KSE yang Ibu berikan, itu bagaimana nih strateginya? Ya, strateginya tentu saja banyak berlatih ya Bu ya, banyak berlatih, kemudian betul-betul memahami kondisi anak ya, ya siapa tahu ada barangkali pada saat itu memang anak sedang tidak fokus atau sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu kan ya, kita kan tidak tahu ya Bu ya. Nah makanya dari itu saya mungkin harus lebih bisa bersikap empati mungkin ya Bu ya terhadap apapun yang sedang dihadapi oleh murid. Siap Ibu. Insya Allah kita ke kelas dan saya akan mencatat area yang Ibu maksud tadi ya, terkait dengan apa Bu nih, memandu proses belajar mengajar yang efektif, muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Baik, kita eksekusi aja ke kelas Ibu ya sekarang ya. Siap. Ya, makasih ya Bu ya. Iya. Alif ya umil, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Reza sudah memimpin doa hari ini. Ya, baik, hari ini ada yang tidak sekolah? Ya Qadir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Hasib, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Subtema 3 yaitu bumi, matahari dan bulan. Ya, baik sebelum mulai, nah ibu ingin kalian itu belajar dengan rasa nyaman, rasa rileks ya. Jadi sebelum belajar, sebelum kita berkegiatan hari ini, ibu ingin kalian tuh rileks dulu ya. Pikiran, hati dan badan kita tuh rileks. Ya, adalah fenomena gerhana matahari merupakan suatu keadaan di mana pada waktu matahari bumi ya aku dong berapa Kurang. silakan. Semuanya bagus-bagus ya, rapi-rapi, tapi memang ada perlu ketelitian dalam kita membuat model gerhana matahari ya. Kita sudah observasi nih kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, gimana nih kira-kira rasanya gimana nih? Rasanya mungkin kalau pada saat kemarin-kemarin ya Bu ya, pertama kali di supervisi sudah diutarakan juga di LMS ya Bu ya, mulai dari diri itu suka deg-degan ya Bu ya kalau di supervisi. Tapi mungkin setelah mengikuti pembelajaran di modul 2 ini ya sudah mulai terbiasa untuk melakukan atau terbiasa untuk di supervisi. Oke. Nah, ini tujuan percakapan kita ini ya, pasca supervisi ini apa sih sebenarnya? Tujuannya tadi ya Bu ya, tadi kan sudah dilakukan observasi oleh Ibu. Jadi mungkin pada saat sekarang pasca observasi, jadi saya
menunggu nih umpan balik dari Ibu. Siap. Iya. Tindak nanti untuk perbaikan saya selanjutnya mungkin Oke, ya seperti itu. itu tujuan kita ya untuk percakapan hari ini. Nah, terkait dengan tadi, menurut Ibu nih dari skala 1 sampai 10 nih, angka berapa yang Ibu miliki saat ini? Mungkin di 8 ya Bu ya. Kriterianya bisa dijelaskan 8 itu gimana? Ya, kalau di awal mungkin saya masih merasa butuh belajar Bu dari pembelajaran KSE ini ya Bu ya, sosial emosional ini. Mungkin sekarang saya sudah lebih sedikit mantap ya Bu ya untuk bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional ini kepada siswa saya. Iya, saya mohon izin mengungkapkan lah gitu ya hasil observasi saya Iya, barusan ya. iya Bu. Ini ada dua hal yang ingin saya bahas terkait dengan tadi pembelajaran Ibu di kelas 6 ya. Iya. Yang pertama, Ibu saya kan area Ibu tadi area pengembangannya itu ke KSE gitu ya. Terkait dengan itu ternyata saya menemukan penerapan disiplin siswa yang tadi ada siswa yang terlambat tapi Ibu hanya di posisi pemantau saja gitu ya. Sebenarnya ini bisa dikembangkan ya menjadi posisi manajer, entah itu bertanya dengan pertanyaan pemantik mengapa dia sampai kesiangan dan sebagainya ya. Yang kedua itu tadi ada beberapa langkah gitu, betul sekali KSE-nya sebenarnya udah bagus ya, saya tidak usah mengomentari atau punya catatan karena ternyata tadi KSE-nya sudah 100% lengkap gitu ya. Nah, tapi yang ini ada satu saat Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran tadi tuh masih ada saja siswa yang kelihatan bingung langkah berikutnya apa nih, langkah saya belajar ini sekarang apa nah gitu. Jadi step-stepnya itu mungkin masih bertanya-tanya, mungkin padahal guru sudah Ibu gitu ya sudah menjelaskan jelas 4 tujuan tadi. Itu aja Ibu ya observasi saya. Tapi menurut diri Ibu sendiri gimana nih setelah saya observasi seperti itu? Iya, alhamdulillah Ibu sesuai dengan apa yang Ibu umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Alhamdulillah saya terima Bu, saya apresiasi sekali untuk perbaikan saya selanjutnya. Alhamdulillah Ibu sudah mengingatkan dan sudah juga menilai saya sesuai dengan apa yang sudah terjadi pada observasi tadi. Oke, tapi mohon maaf ya, berarti di sini penilaian saya hanya memberikan umpan balik ya, mudah-mudahan memang betul-betul konsultatifnya ya, ada konstruktifnya. Nah, tadi Ibu kan mengungkapkan angka 8 ya. Iya. Nah, sebenarnya saya nilai ini di angka 96 ternyata ya, 15. Gimana nih perasaannya setelah mendapat nilai seperti ini, Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, mungkin sesuai melebihi dari target yang betul. saya ingin capai sebetulnya gitu. Kalau saya tadi berpikir bahwa di angka 8 saya sepertinya sudah cukup gitu ya. Tapi kalau penilaian Ibu lebih dari apa yang saya perkirakan ya alhamdulillah. Dan itu memang di atas standar yang kita rujuk ya, sesuai dengan pembelajaran dan modul yang kita pelajari di 2.3 gitu ya. Nah, terkait dengan hari ini nih ya, apa sih hal-hal yang menurut Ibu harus dikembangkan atau diimplementasikan gitu di pengembangan yang lebih lagi gitu? Apa nih aktivitasnya? Kembali lagi mungkin ke flashback ke tadinya Bu ya, mungkin penerapan budaya positif tadi mungkin. Jadi ada beberapa siswa yang memang keluar dari atau melanggar dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas gitu. Mungkin saya harus bisa lebih menempatkan diri saya sebagai bukan hanya posisinya sebagai pemonitor saja ya Bu ya, tetapi saya harus bisa lebih merestitusi peserta didik saya atau murid-murid saya yang memang melakukan hal-hal yang di luar yang menjadi keyakinan kelas. Nah, ini sebagai rencana tindak lanjut Ibu gitu ya ke depannya penerapan budaya positif. Tapi tadi kan area pengembangan yang ingin diterapkan itu justru KSE. KSE ya Bu ya. Nah, tujuan dari KSE itu sendiri gimana nih? Ya, tujuan dari KSE ini adalah untuk membuat siswa ini siap ya Bu ya, siap untuk menerima pembelajaran. Jadi saya inginkan bahwa pada saat memulai pembelajaran gitu kan ya Bu ya, siswa sudah siap, ataupun pada masa sudah belajar tapi ada rasa kejenuhan di dalam diri siswa. Nah, saya ingin mengembalikan fokus mereka itu
untuk siap lagi belajar lagi seperti itu. Ya, jadi rencana tindak lanjut yang pertama penerapan budaya positif, kemudian adanya tujuan dari KSE itu siap menerima pembelajaran untuk siswa ya, tentunya mengarah ke berpihak pada murid. Baik, itu rencana tindak lanjut. Tapi ukuran keberhasilan Ibu nih dari aktivitas pengembangan itu apa nih? Kalau misalnya yang tadi penerapan budaya positif, ukurannya kira-kira apa tuh ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan ya, jadi siswa ini atau murid ini mampu menerapkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran atau di awal semester, gitu kan. Jadi tidak ada lagi siswa-siswa yang melanggar keyakinan kelas, gitu ya. Ya. Kemudian kalau terkait dengan tujuan KSE itu gimana? Tujuan ukuran KSE, keberhasilannya? ukuran keberhasilannya yaitu pada saat mereka dituntun atau dibimbing untuk melakukan relaksasi atau fokus ya, jadi mereka itu bisa lebih fokus lagi, lebih fokus ya lebih fokus siswanya lagi. ya. Baik Ibu, nah terkait dengan dukungan nih, kira-kira untuk pengembangan area tersebut siapa yang harus mendukung Ibu? Sebetulnya kalau untuk pembelajaran sosial emosional itu kan melibatkan semua ya Bu ya, semua pihak, semua komunitas sekolah. Jadi tidak hanya sebagai saya hanya sebagai guru kelas saja, tetapi saya juga harus mendapatkan dukungan dari kepala sekolah ataupun rekan sejawat yang lain. Berarti dua ya, KS dan rekan. Iya. Nah kira-kira kapan nih waktunya untuk mengembangkan aktivitas ini? Mulai secepatnya ya Bu ya. Nah dari sekarang kan memang sudah mulai dikembangkan, tapi untuk kedepannya lebih cepat, besok lusa, jadi saya harus bisa lebih menerapkan lagi pembelajaran sosial emosional maupun ke budaya positif juga sama. Oke, nah terkait dengan pendampingan nih Bu ya, ada nggak pendampingan ini sejauh mana gitu ya, maksudnya apa sih manfaat dari pendampingan ini terhadap implementasi Ibu ya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid itu? Ya banyak sekali ya Bu ya manfaatnya. Mungkin kalau misalkan kita merefleksi diri, ya memang betul ya Bu ya, kita harus benar-benar harus bisa merefleksi diri, menilai diri sendiri. Tapi tetap saja Bu, kita butuh penilaian dari orang lain ya. Salah satunya adalah dari supervisor ini dengan Ibu melakukan supervisi akademik gitu kan. Jadi alhamdulillah terbantu, dan alhamdulillah saya juga mempunyai pandangan terhadap apa yang sudah saya laksanakan gitu ya, demi perbaikan kinerja saya selanjutnya. Siap. Nah, apa sih yang udah baik gitu ya, dan apa yang harus kita tingkatkan lebih baik lagi selama pendampingan ini? Yang sudah baik ya tentu saja alhamdulillah Ibu konsisten dengan waktu ya Bu ya. Konsisten dengan waktu, alhamdulillah Ibu tepat sekali waktunya gitu ya. Kemudian dengan mulai waktu dimulai dan juga diakhirinya juga sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, itu yang sudah baiknya. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi mungkin lebih ke apa ya Bu ya, mungkin komunikasi aja ya Bu ya. Mungkin Yes. komunikasi aja lah ya. Komunikasi harus lebih bagus lagi mungkin ya mungkin. begitu. Baik, nah terkait dengan ini nih rencana yang pendampingan kelima. Nah, Ibu kan harus sudah menyiapkan, ini kan RPP sudah diperbaiki gitu ya. Nah, Ibu juga harus mengajak rekan satu orang ya, kira-kira siapa nih yang akan Ibu ajak dan Ibu akan mensupervisi rekan tersebut? Iya, kebetulan kemarin sudah berdiskusi ya Bu ya, alhamdulillah gitu kan, kita sudah berkumpul memang dalam bentuk yang tidak formal ya Bu ya, berkumpul gitu semua rekan sejawat di sini, dan alhamdulillah ada yang bersedia untuk saya supervisi Bu, yaitu Ibu Rika Yulianti. Sip, jadi udah ada satu orang yang siap menjadi Ibu akan mensupervisi beliau. Iya. Nah, tinggal Ibu siapkan RPP beliau gitu, nanti Iya. Ibu revisi juga biar istilahnya Ibu yang membimbing beliau, dan nantinya di acara pra observasi sama observasi bisa dalam bentuk rekaman, atau mungkin kalau harus saya mendampingi saat itu boleh, saya siap gitu ya.
Tapi ya rekaman bagus lah ya, boleh di-upload ke YouTube. Saya menerima linknya. Dan nanti pas pasca observasi di pendampingan 5 baru saya lihat gitu. Jadi ibu lagi pasca observasi nih dengan rekan, nah saya akan melihat di pendampingan 5 itu. Iya. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum berakhir nih? Sebelum berakhir, untuk pendampingan 5 Bu, waktunya sudah ada belum Bu? Nah, pendampingan 5 itu kan sekarang Syawal ya. Iya. Kemungkinan setelah Lebaran pokoknya nggak iya, tahu alhamdulillah. belum pasti tanggalnya berapa. Iya, Yang jelas loka 5 loka 4 kita di depan mata. Iya, hari Sabtu. Ya, itu aja mudah-mudahan lancar. Amin, Kemarin amin. udah pretest ya, kita menuju ke modul 3 di LMS dan jangan sampai due date gitu ya. Iya, diusahakan. Terima kasih ya Ibu sudah berbagi Iya, nih, udah open sama-sama. kelasnya juga Iya. dengan saya gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Iya. ada perkembangan lebih bagus di kedepannya. Iya, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kau.